Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya berharap kita semua ada dalam keadaan baik karena kasih karunia dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita bertemu kembali dalam program Bahana Morning Devotion dengan tema kali ini adalah bersyukur atas kecukupan. Bacaan firman Tuhan terambil dari 1 Timotius 6 ayat 2b sampai 10 yang akan saya bacakan untuk kita semua. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seseorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang, ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam runtuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ayat nas bacaan kita hari ini adalah ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Bapak dan Ibu saudara sekalian, seringkali kita mengeluh, mengapa kita yang sudah bekerja keras ini masih belum juga memperoleh apa yang kita inginkan, belum mencapai kesuksesan seperti orang lain pada umumnya. Bahkan kita juga tertarik mengikuti investasi-investasi yang mungkin kurang jelas, sehingga membuat kita malah buntung bukannya untung. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian terkasih dalam Kristus, kita lupa bahwa setiap hari Tuhan sudah mengaruniakan kita kebahagiaan-kebahagiaan kecil melalui perasaan terpelihara kuat yang menaungi kita. Misalnya, kita punya keluarga yang mencintai dan siap sedia membantu kita, teman-teman yang mendukung kita setelah kita dapat mengisi hari-hari kita dengan berbagai kegiatan positif saat orang lain banyak berkeluh kesah. Ketika kekayaan yang tak kunjung kita gapai membuat kita frustasi, ingatlah bahwa kita mempunyai jauh lebih banyak alasan untuk bersyukur karena kita di dalam Tuhan. Niscaya kita semua tidak akan kekurangan sesuatu apapun dan selalu ada dalam kebaikannya yang terpancar dalam hidup kita. Tuhan yang mencukupkan. Inilah pemberitaan Paulus kepada Timotius dalam bacaan kita. Di tengah gelora untuk cepat menjadi kaya dan merengkuh seisi dunia, kita yang percaya kepada Tuhan hendaknya meletakkan fokus kita sepenuhnya kepadanya. Dengan demikian, setiap hari kita menjadi penuh karena bagaimanapun kita sudah diberkati dengan kelimpahan kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang cuma-cuma darinya. Tentunya, Tuhan tidak akan meninggalkan kita dalam problem finansial, asalkan satu, kita tidak bergeser sedikit pun dari kebenaran firman Tuhan. Jika kita terpicu oleh nafsu serakah untuk menggapai impian sukses yang didengungkan kebanyakan orang, sampai berusaha menyingkirkan orang-orang lain demi mencapai yang kita inginkan, bahkan mencoba cara-cara instan lainnya, dan bersekutu dengan Tuhan, dengan setan, justru sekaya apapun, hidup kita ini akan senantiasa dalam kesusahan dan kegelapan. Kesusahan dan kegelapan yang menaungi kita ini tidak akan berakhir sampai kita kembali kepada Tuhan. Terang yang benar untuk meluruskan kembali jalan kita. Untuk itu, bukalah hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan yang hendak mengarahkan kita untuk mengerjakan peran kita di dunia ini sebaik mungkin. Dan diri kita usahakan untuk mengutamakan kerajaannya, sehingga kita akan diganjar dengan kehidupan berlimpah
yang tidak dapat diukur dengan kesuksesan yang hanya kita impikan selama ini. Namun ingatlah, jika kita mencari hal-hal yang sia-sia dengan cara instan, kehampaan yang amat sangat akan meliputi hati kita. Keberhasilan kita di luar hadiratnya tidak akan bermakna. Untuk itu, pagi ini, syukurilah segala yang kita punya dari kebaikan Tuhan yang mengalir dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pagi ini, yang mengingatkan kami untuk selalu bersyukur Bapa dalam segala hal. Dalam hal yang sekecil apapun Bapa, ingatkan kami Bapa untuk selalu bisa bersyukur. Kiranya Bapa Roh-Mu memampukan kami untuk menghidupi firman ini, sehingga kita bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga menyerahkan untuk seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati, dan membuat apa yang kami lakukan hari ini berhasil, dan kehidupan kami dapat memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan mengucap syukur. Amin.